Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung di materi ketiga periode ke-39 kita pada malam hari ini. Pada siang hari ini mungkin kita akan record materinya. Materinya hari ini berjudul perhitungan volume pekerjaan aspal hot mix yang akan dibawakan oleh Pak Kurniawan Ilyas. Mungkin kepada Pak Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Oke, baik. Per- Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Materi kita hari ini digantikan dari hari sebelumnya. Ya, ingat beberapa kegiatan ya tidak bisa kita ditunda, yaitu perhitungan volume aspal hot mix. Nah, kalau kita bicara pekerjaan aspal hot mix ini, ya, yang dimana proses untuk membuat hot dan mixnya sebuah campuran ini, ya, campuran pekerjaan eh, perkerasan jalan lentur misalnya, tentu hot mix ini hot, ya, hot di pada saat pencampurannya dan mix pada saat penghamparannya. Ini sebenarnya pengertian hot mix. Jadi sehingga mulai dari benching plant atau AMP itu sendiri sudah hot gitu. Ketika proses pencampurannya itu dan penghamparannya harus dalam keadaan hot mix sendiri. Jadi itu yang menjadi eh, kenapa perkerasan lentur itu disebut hot mix. Yang kedua, kenapa disebut hot mix? Kenapa harus hot mix sih sebenarnya? Karena ya, karena kita ketahui ya, karena kita ketahui bahwa di suatu lokasi, jadi di suatu lokasi itu ya masih terdapat atau ada beberapa peralatan peralatan konstruksi itu seperti AMP atau benching plant ataupun juga crusher memecah batu ataupun juga eh, alat-alat berat lainnya yang berada di sekitar lokasi pekerjaan, sehingga penetapan PPK untuk misalnya atau peningkatan atau pelapisan yaitu overlay misalnya menetapkan hot mix, maka sudah dipastikan PPK, ya PPK akan eh, melihat kondisi peralatan sekitar. Jika di pulau-pulau ya di pulau A yang sangat jauh dengan A, ya, ya penetapan jalan itu memakai hot mix. Justru itu penjelasan sebelumnya yaitu CPMA. Tapi karena ini dilihat oleh kondisinya bahwa hmm, peralatan-peralatan seperti benching plant atau AMP itu aspal mixing plant itu ada di sekitar lokasi pekerjaan, entah milik pribadi atau milik orang yang perusahaan, maka ditetapkan hot mix. Nah, saya masuk dulu ini. Nah, untuk perkerasan jalan ya, perkerasan jalan ini lentur ya. Kalau kita lihat ya, perkerasan jalan lentur, gitu ya. Ini perkerasan jalan lentur ini. Jadi kalau kita lihat sebuah struktur ya, struktur perkerasan lentur ini pondasi ya, tanah dasar ini, tanah dasar, pondasi ya, pondasi, ada subgrade-nya gitu.
Nah, yang perkerasannya ini LPB, lapis pondasi agregat kelas B. Betul. Ini kalau kita lihat ya, permukaan tanah dasar ini bisa dilakukan pempadatan ya, bisa dilakukan pempadatan ataupun juga menambah ya, menambah timbunan dan dilakukan pempadatan. Selanjutnya ini juga LPA, lapis pondasi kelas agregat kelas A gitu. Di atas LPA ada namanya ACBS ya, ACBS dan ACBC ini. Ini ACBS ini di atas LPA. Nah, sedangkan ACBC ini, Asphalt Course Binder Course ini di antara ACBS ya, dengan ACBC. Dan lapis permukaan awas ini yang di atasnya ini ACBC namanya. Jadi kalau bicara permukaan atas berarti ACBC. Jadi jelas ya. Nah, ini ACBC bukan ya, bukan pekerjaan apa ya? Ini non struktur. Yang struktur adalah ya, yang struktur adalah selain rasa LPA, LPB. Kenapa demikian? Karena ini yang menahan, ini yang memikul beban ini. Ya, pada dasar ini. Perbaikan tanah dasar itu maksudnya apa? Ya maksudnya tanah dasar yang dilakukan galian, pemadatan, penambahan volume lagi untuk memastikan bahwa beban yang ada di atas nantinya kendaraan termasuk juga beban beban mati atau beban ini ya pekerjaan yang sudah terpasang tanah dasar kuat. Jadi ini juga kita lihat ya ini tadi ya kalau ACWC ya ACWC ini ya tingginya 4 cm kadang ya. ACBC ini 6 ya. Kelas A 20 cm. Kebalnya ya, kebalnya. Kelas S ini 15 ya. Nah, kelas S. Ini ya, kita lihat kelas S ya. Kita lihat ya, ini kelas S. Ini ya. Berarti dia di bahu jalan ini ya, bahu jalan. Jadi kalau kelas S ini ya lapis fondasi agregat kelas S itu khusus bahu jalan ya, khusus bahu jalan. Kelas B ya berarti ini perkerasan ya, ya. Kelas A, ACBS ya, seterusnya ya. Nah, bagaimana kita menghitung volume? Ya, tentu kita lihat ya, uh, cara menghitungnya ya. Jumlah untuk menghitung kebutuhan batuan cadang misalnya, jumlah atau batu pecah. Untuk menghitung gelar subbase scores. Subbase scores. Ya, scores. Nah, ini. Subbase score. Ini apa ya subbase scores? Ini ya. Layarnya, kita lihat layarnya. Ah, ini dia. Kelihatan ya Daniel ya? Oh tidak ya. Oke, saya share screen. Ih, nah ini ya kalau kita lihat ya Subber scores ini ya. Jadi ini layarnya ya. Subber scores. Best scores concrete pavement ya. Ini layarnya ya. Ini surface course ini lapis permukaan ya. Ini lapis dasar subber scores.
Kita lihat ya. Di suspendnya. Ini contoh ya. Ini berarti ya. Kalau dari perbedaannya ini Subescos adalah lapisan perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar ini. Ya. Lapisan fondasi atas. Ya. Dia Subescos ini ya, ya lapisan perkerasan. Kita lihat ya. Jadi Subescos ini ya, di atas tanah dasar ya. Nah, atas. Itu ya. Jadi kita akan menghitung Subescos ya, lapis fondasi ketebalan ya, juga volume aspal. Kalau kita lihat kadang ya ketebalannya dia Subescos atau ACBC ya, di atasnya ya, di atasnya. Tebalnya biasanya yang saya jelaskan tadi itu ya, yang tadi. Nah, ini ya, Subescos ini di atas ini ya. Jadi Subescos ini adalah kalau kita lihat dari pengertiannya. Nah, sekarang kita menghitung. Perlu diketahui Subescos ini ya, lapisan perkerasan dia terletak di atas lapisan dasar dan di bawah lapis fondasi atas. Berarti LPB ya. LPB. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Kali di cara menghitung. Kita kembali cara menghitung. Tidak bisa double Daniel ya ini. Daniel tidak bisa double ya. Yang mana Pak? Double apanya? Saya masukkan share screen, Kita share kasih screen kalkulator. kita kasih tampil semua saja Pak. Kita kasih tampil, kita share screen untuk semua layar. Jadi nanti kita bisa kasih tampil juga anunya. Jadi bisa di double kalau satu-satu kayaknya Pak. Oh ya. Oke ya. Jadi bagaimana sih kita menghitung LPB ya? Di atas Subikaso itu LPB ya. Ya jumlah batu misalnya, fondasi ya. Kita lihat dulu kita lihat dulu ya faktor kehilangan. Ya, faktor loss ini sudah pasti ya. Akibat bongkar muat, akibat perjalanan dari apa namanya kuari ya ke lapangan, lokasi pekerjaan, site ya tentu ada faktor kehilangan. Ya misalnya kalau kita ketahui ya kita ketahui eh, dari data ya luasannya ini adalah untuk kebutuhan batu ya meter luasannya ya luasan. Kalau kita bicara luasan berarti satuannya diameter
segi ya. Kalau kita bicara isi, satuannya kubik ya, kubik. Maka kita lihat ya, rumusnya ini sudah rumus standar ya. Itu ya 0,5. Kenapa 0,5 ya? Tadi 15 ya. 0,5 meter ini. 0,5 meter ini adalah 15 cm ya. 15 cm. Coba saya bagi. Bagi. 0,15 ya. Antara senti ke meter itu 100. Jadi 0,15 ini dibagi 20 cm ya. Juga 20 dibagi 100 ya. Ya 0,2 ya. 0,20. Jadi rumusnya ya cukup sederhana sekali. Berapa ya? Ini kan kita menghitung volume ya. Ini rumus standar ya. Standar 15 kali 20. 0,15 ya, ya ditambah 0,20 bagi 2. 70 ya. Berarti kali ya 2000. Kali telah disepakati sepertiga volume ya. Telah disepakati adalah kehilangan ya, kehilangan dari volume bagi kali nangkali kali ulangi ya 0, cocok 35 200 ya kali 1,3 ya. Jadi publikasi ya. Jadi kalau ketika hasilnya cocok ya. Itu cara penting sisa disepakati faktor loss-nya gitu. Faktor loss adalah faktor kehilangan akibat bongkar muat atau proses berjalan dan disepakati ada 1/3 volume. Jadi kalau kita menghitung eh, nah ini untuk ini lagi kita masuk di base course ini. Base course ini kita lihat ya ke base course. Base course ini ya. Kita lihat base course-nya ini di atas subgrade ini ya, berarti lapis pondasi agregat kelas A termasuk juga bisa ACWC ya. Ini base course. Maaf ini. Base course ya. Ini subgrade. Ini elemen lapis pondasi bawah ya, subgrade course. Masih digambar. Ini base course ini. Ini surface ini, berarti lapis pondasi ya. Kalau kita lihat dari gambar ya subgrade-nya dasar ini sub base course ini LPB, base course ini LPA ya sendiri.
Maka kita mengambil rumus ya base course ya. Apabila itu base course ini atau situ ya, tebal rata-rata. Tebal rata-rata dikali panjang dikali lebar atau situ tebal rata-rata dibagi 2 dikali luas. Ya, contoh tadi ya, 2 meter, situnya demikian. Jadi kalau 2000 meter persegi, rencana tebalnya adalah 10 dan 15, ya, maka kita tahu bahwa rumusnya ya panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Jadi 200 ini 0,5, 0,1 senti menjadi meter 0,1 dan seterusnya. Kita lihat juga hitungannya ini. Jadi jelas ya. 0,1 ya. Ini kelihatan 0,15 ya juga. 15 dibagi 100. Kalau 15 dibagi 2 0,75 kali 2. Ini kan 2000 ya. Dibagi 2 ya. Ya, tunggu ya. Oke, kita hitung ulang ya. Kita hapus dulu ini. Ulang. Ya, 10 ya. 10 dibagi 100. Berarti 1. Situ 15 ya. 15 dibagi 100. Ya, 0,15 ya. Berarti ditambah dulu ya. 15 ditambah 0,1. Ya, dibagi lah, dibagi 2. Ini 1,75 kali 2000. Oh, 250 ya. Sebenarnya 250. Nah, ini itu base course-nya ya. Base course. Nah, lalu kita hitung perekatnya nih ya. Kebutuhan rasib begitu kebutuhan lapis resap pengikat. Ada ada apa lapis resap pengikatnya dia mengikat sama ya. Jadi, sebelum menghitung kita ketahui dulu koefisien ya, koefisien liter untuk 1 meter persegi. Koefisien liter per meter persegi, peringkotnya sekitar 0,4 liter sampai 1,3 liter ya untuk peringkotnya ini. Aspal cairnya ya, aspal cair, peringkot. Apa itu peringkot? Kita lihat ya. Kita apa itu peringkot? Ini deh, kita lihat ya. Aduh, YouTube. Yang di YouTube lah.
Print code dan type code ini. Dan diam saja ya pengertiannya. Nah ini nih ya, print code ini adalah lapis rasa pengikat dihampar di atas fondasi tanpa bahan pengikat. Fondasi agak ya. Lapis perekat tekot dihampar di bahan pengikat penetrasi. Kalau apa ini print code ya? Bagian dari struktur kekerasan lentur berfungsi menutup pori-pori. Ya, jadi kalau kita lihat ya, seperti gambar di sini, ini print code ini yang menutup pori-pori ketika sudah dilakukan pemadatan. Kalau tekot itu di atas lapis ACWC, bukan? Itu pengertiannya ya, print code dan tekot. Ya, ini sudah di YouTube sih sebenarnya. Kita lihat dulu contohnya print code. Nah, ini kalau kita lihat print code ya, nah, dia di atas LPA ya, dia mengikat ini. Nah, ketika sudah jadi ACWC-nya, dia ada tekotnya gitu. Artinya yang dihampar ya, yang dipanas, yang sudah panas gitu, ACWC ya, hot mixnya gitu, campuran agregat kasar ya, halus, dan dilapisi tekot. Nah, berarti sudah apa namanya? Ya, sudah penghalusan gitu. Ini ya. Oke, kita kembali ke itu tadi. Itu tentang print code. Ya, gampang sekali ya. Bisa kita tetapkan, ambil saja tengahnya ini boleh. Eh, tapi kan terlalu koefisiennya kan ini 0, sampai ini SNI ya 0,4 liter sampai 1,3, ambillah misalnya 0,8, bisa 0,9 boleh karena ini range ya, tapi saya sarankan ya 1, boleh, 1,1 boleh. Kalau ambil 0,5 terlalu koefisien itu akan bisa berdampak dengan harga gitu. Jadi penyedia kemungkinan tidak mampu gitu. Apalagi harga aspal berikut aspal cair ya. Itu pengertiannya. Jadi kita sudah jelas bahwa kenapa ketika kita mengendarai jalan itu aspalnya itu licin ya, rata dan itu sudah tekot yang bekerja, tekot di atas ACWC. Kalau masih kasar yang setelah ada perataan pemadatan baru disiram pakai gimana? Ini sudah print code ini ya. Ini tag code ini. Ini print code, ini tag code. Ini penyebutan print code. Jadi dia belum permukaan. Masih ada apa namanya? ACWC-nya. Nah, sama kita tetapkan itu ya berarti untuk 2000 meter persegi ya, berarti 1600 liter. Itu rumusnya ya. Kita coba saja, tidak apa-apa. 2000 kali 0,8 liter. 1,6 ya. Kalau untuk
2000 meter persegi dibutuhkan 1600 liter ya berikutnya. Oke. Lalu kita masuk di kebutuhan ACWC-nya. ACWC-nya ini kita harus tahu bahwa dengan ketebalan ACWC ini kan standar ketebalannya ini 3 cm ya. Kalau tipe 3 laston 2 cm. Tapi 3 cm. Untuk menghitung volumenya harus diketahui dulu bull density-nya. Apa sih bull density? Ini semacam kepadatan. Nah, hasil ini kita adalah 0,3 per meter kubik. Jadi cukup kita tahu ya. Pertama 2000 ya. 2000 ketebal. 2,3. Tebal 5 senti ya. Berarti kita lihat ya. 2000 kali 0,5 kali 2,3. Kali 0,0 kali 23. 2000 ya. Ini 2000, 2,3 ini 2,3 ya. Salah ya. 2000 kali 0,05 dikali 2,3. Ya, berarti tonasenya ya. Jadi ada 230 ton. Sama juga kalau untuk menghitung tekotnya. Sama untuk menghitung tekotnya. Demikian penjelasan saya. Saya serahkan ke moderator. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya Pak. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi seputar materi perhitungan volume pekerjaan aspal hot mix, bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chat ataupun raise hand. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar materi kita pada siang hari ini. Untuk materi kita pada siang hari ini mengenai perhitungan volume pekerjaan aspal hot mix. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini cukup. Iya. Ada yang mau disampaikan dulu Pak? Oke, penjelasannya cukup terang bahwa kalau untuk pekerjaan aspal hot mix itu kenapa harus diadakan aspal hot mix? Karena satu ya di suatu daerah sudah ada di sekitarnya ada peralatan yang disebut salah satunya AMP ataupun benching plant untuk pembuatan hot mix sendiri. Yang kedua, hot mix itu ya sesungguhnya untuk perkerasan ya tanah yang cukup padat ya, cukup padat, yang padat ya sendiri. Sehingga perlu hot mix itu sendiri. Beda halnya dengan CPMA. Itu penjelasannya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak
Kurniawan Ilyas atas pemaparannya pada siang hari ini. Mungkin saya cukupkan. Kita akan kembali lagi besok pada hari Jumat dengan materi keempat. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.